Oke, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, syukron wa jazakumullah khairan kasiran ya bihudirikum fi hadal majlis ya, fi hadal waqti linadas anil ibadah as-siyam. Siyam. Oke, haya nafati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu, saya mohon maaf, ini hanya sampai zuhur. Nanti setelah zuhur bisa digunakan untuk hal lain ya. Karena saya ada tugas dari Unimugo setelah zuhur mengisi Baitul Arkom Purna Studi ya. Oke, saya kira itu jangan lupa untuk absensi sampai 13.30 dan diawali presentasi mahasiswa terkait ibadah puasa, kemudian sesi diskusi. Ya, jika masih ada waktu sebelum azan berkumandang, saya sedikit mereview. Saya kira itu untuk materi juga sudah saya upload di Edu. Oke, silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Eh, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 yaitu Tegar Wirawan Dwi Cahyo. Eh, di sini saya akan mempresentasikan bersama teman-teman yaitu tentang topik eh, puasa.
Open your mic. Baik, untuk latar belakang, puasa merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki kedudukan istimewa dalam syariat. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga melibatkan pengendalian hawa nafsu serta peningkatan kualitas spiritual. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan puasa agar umat Islam dapat mencapai ketakwaan. Puasa menjadi sarana pembentukan jiwa yang lebih disiplin, sabar, dan penuh rasa syukur. Hakikat puasa adalah menahan diri dari berbagai macam keinginan dan hawa nafsu, merasakan penderitaan akibat haus dan lapar, serta larangan untuk berhubungan intim dengan pasangan. Semua ini dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa orang berpendapat bahwa puasa bukanlah amalan yang khusus hanya dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan juga ada dalam agama-agama sebelumnya, dengan perbedaan pada kewajiban pelaksanaannya di bulan Ramadan. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Allah mewajibkan puasa sebagai bentuk ibadah yang memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual, fisik, maupun sosial. Puasa diwajibkan oleh Allah bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan ketakwaan, menghapus dosa, melatih kesabaran, menumbuhkan kepedulian sosial, dan memberikan manfaat kesehatan. Perintah puasa tercantum dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surah ini dinyatakan bahwa puasa diwajibkan kepada umat Islam agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Puasa juga disebut sebagai ibadah yang universal di mana kebaikan ini pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan Allah beriman dalam hadis qudsi orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena taat pada perintahku Allah. Puasa adalah untukku Allah dan aku akan memberikan balasannya. Sedang sesuatu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Tujuan dan fungsi puasa. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa ini tidak hanya diperoleh dengan menahan lapar dan haus, tetapi juga ketika seorang muslim bertekad dengan sungguh-sungguh untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membersihkan dosa-dosa yang lalu. Manusia seringkali melakukan kesalahan hingga dosa besar dan salah satu cara untuk menghapusnya adalah dengan berpuasa. 3. Menghindari perbuatan maksiat. Salah satunya adalah tindakan kejahatan dan kebohongan. Dengan berpuasa, seorang muslim akan merasa lebih dilindungi dan semakin sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan perilakunya. 4. Menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Rasa lapar dan dahaga yang kita alami selama berpuasa dapat menumbuhkan empati terhadap mereka yang kekurangan. Ini mendorong kita untuk lebih dermawan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik secara material maupun non-material. 5. Melatih kesabaran dan mengendalikan emosi. Berpuasa tidak hanya mengajarkan seseorang untuk menahan rasa lapar dan haus, tetapi juga berfungsi untuk melatih diri dalam mengendalikan emosi. 6. Meningkatkan rasa syukur dan nikmat Allah. Melalui puasa, kita diajarkan untuk merenungkan betapa besar anugerah Allah, mulai dari kesehatan, makanan, hingga kesempatan untuk terus beribadah. Selanjutnya, hikmah puasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala karena seseorang rela menahan lapar, haus, dan
segala hal yang membatalkan puasa demi mengharapkan pahala darinya. Yang kedua, mengekang syahwat, karena orang yang berpuasa dilarang mengikuti keinginan nafsu syahwatnya. Yang ketiga, melatih diri untuk disiplin waktu, bangun di dini hari untuk makan sahur agar memiliki kekuatan menjalani puasa di siang hari. Setelah sahur, mereka sering melanjutkannya dengan sholat malam hingga sholat subuh. Yang keempat, mengajarkan kepedulian terhadap orang lemah, memungkinkan seseorang merasakan betapa sulitnya hidup bagi orang yang lemah, yang setiap hari merasakan lapar dan dahaga. Pengalaman ini mengajarkan kita tentang empati. Yang kelima, melatih kesabaran, menekankan pentingnya kesabaran bagi umatnya saat berpuasa, dengan mengingatkan agar tidak berkata kotor dan menghindari perbuatan lain yang dapat membatalkan ibadah puasa. Yang selanjutnya, makna spiritual puasa. Bagi para spiritualis, puasa memiliki makna lebih dalam, yaitu untuk membersihkan hati, pikiran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Para wali seperti Sunan Kalijaga melaksanakan puasa dengan cara mendalam untuk fokus pada Allah. Puasa juga mengajarkan pengendalian nafsu, terutama nafsu amarah yang dapat memicu perilaku buruk dan konflik, merusak individu dan masyarakat. Sebaliknya, puasa membantu manusia mencapai nafsu mutmainah, yaitu keadaan jiwa yang tenang, damai, dan penuh kebaikan. Nafsu ini memungkinkan manusia menjalani hidup dengan lebih baik sesuai fitrahnya, yakni mencintai kebaikan dan menjauhi keburukan. Dengan menahan hawa nafsu dan fokus pada aspek spiritual, manusia dapat kembali menyadari tujuan hidup sejatinya, yaitu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Puasa dan pembentukan insan berkarakter. Makna yang dapat diambil dari puasa adalah aspek tasya an-nafs, penyucian jiwa, yang berhubungan dengan pembentukan karakter yang lebih kuat. Puasa memiliki makna yang mendalam sebagai sarana pendidikan karakter yang dapat mengubah individu menjadi pribadi yang berkualitas, baik secara pribadi maupun sosial. Beberapa aspek yang terbentuk dari orang berpuasa yaitu yang pertama, aspek religius. Ketika anak diajarkan untuk berpuasa sejak dini, secara otomatis hal ini akan memperkuat rasa keimanan dan ketakwaannya, karena puasa memiliki ibadah yang mendatangkan pahala saat dijalankan. Yang kedua, aspek kejujuran dan tanggung jawab. Puasa mengajarkan anak untuk menahan lapar dan haus dari waktu sahur hingga berbuka. Hal ini melatih anak untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah aspek kepedulian. Anak dilatih untuk memiliki sikap toleransi dan meningkatkan rasa empati, serta simpati kepada sesama. Dengan menahan lapar dan haus, anak merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan, tidak bisa makan dan minum dengan mudah seperti biasa. Kesimpulan, puasa dalam Islam bukan sekedar ritual menahan diri dari makan dan minum, melainkan ibadah komprehensif yang bertujuan meningkatkan ketakwaan, membersihkan dosa, dan membentuk karakter mulia. Puasa melatih pengendalian diri dari hawa nafsu, emosi, dan perbuatan maksiat, sehingga membantu individu menjadi lebih sabar, disiplin, dan bijaksana. Lebih dari itu, puasa menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, karena dengan merasakan lapar dan haus, umat muslim diingatkan akan penderitaan mereka yang kurang mampu, mendorong mereka untuk lebih dermawan dan peduli terhadap sesama. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab, yaitu 2 sesi pertanyaan. 1 sesi 3 penanya. Silakan yang ingin ditanya. Izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Randy Bagas Sulistyo. Izin bertanya, bagaimana perawat dapat mengintegrasikan nilai-nilai puasa dalam proses asuhan keperawatan, khususnya pada pasien muslim? Terima kasih. Sambil diketik di kolom komentar ya, Ren, sama namanya siapa yang tanya. Makasih. Izin bertanya.
Apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak dapat berpuasa karena alasan medis? Lanjut. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Suci. Jelaskan apakah seseorang bisa dikatakan benar-benar puasa jika hanya menahan lapar dan haus tanpa mengubah perilakunya? Terima kasih. Baik, sesi 2. Izin bertanya. Apa hikmah di balik larangan berbuka puasa lebih cepat sebelum matahari benar-benar tenggelam, meski hanya beberapa detik? Izin bertanya, jelaskan apakah puasa hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum atau ada dimensi spiritual yang lebih dalam? Terima kasih. Izin bertanya, jika tujuan akhir puasa adalah takwa, bagaimana kita mengukur apakah puasa kita benar-benar membawa kita ke arah itu? Terima kasih. Izin bertanya. Nama saya Nur Hasana. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang secara tidak langsung seperti penggunaan teknologi tertentu atau prosedur medis yang tidak biasa? Terima kasih. Izin bertanya, bagaimana perawat menyikapi Mohon maaf, sesi sudah cukup ya. Teman ya.
Perkenalkan, saya Tegar Wirawan Dwi Cahyo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Suci. Itu jelaskan apakah seorang bisa dikatakan benar-benar berbuka puasa hanya menahan lapar dan haus tanpa mengubah perilakunya. Eh, Itu jawabannya seseorang tidak bisa dikatakan benar-benar berpuasa hanya dengan menahan lapar dan haus saja tanpa mengubah perilakunya. Puasa dalam Islam bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk mengendalikan hawa nafsu, menahan diri dari perkataan dan perbuatan, serta menjaga perilaku agar tetap baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Puasa adalah menahan diri dari makanan, minum, hubungan suami istri, dan perbuatan yang membatalkan puasa terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat yang ikhlas karena Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa puasa juga meliputi menahan diri dari berbicara buruk, berbohong, dan perbuatan tercela lainnya agar pahala puasa tidak berkurang. Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih, Mas Tegar. Ya, terima kasih kembali. Izin menjawab Mbak Wanda, apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak dapat berpuasa karena alasan medis? Jawabannya, jika seseorang tidak dapat berpuasa karena alasan medis, ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama sakitnya dapat memperparah kondisi atau jika berpuasa sangat menyulitkan. Orang tersebut wajib mengganti atau mengkodok puasa di waktu lain jika memungkinkan sembuh. Namun jika sakitnya parah dan tidak ada harapan sembuh, maka diwajibkan membayar fidyah sebagai pengganti puasa. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Zaskia. Jelaskan apakah puasa hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum atau ada dimensi spiritual yang lebih dalam? Puasa tidak hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam. Puasa dalam Islam memiliki tujuan seperti satu, meningkatkan kesadaran spiritual. Puasa membantu meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah dengan memperkuat hubungan dengannya. Dua, mengembangkan kesabaran dan kedisiplinan. Puasa melatih kesabaran dan kedisiplinan dalam menahan diri dari keinginan duniawi. Tiga, meningkatkan empati dan kepedulian. Puasa membantu meningkatkan empati kepada orang-orang yang kurang beruntung dan membutuhkan. Yang terakhir, membersihkan jiwa dan hati. Puasa membantu membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, keangkuhan, dan kerakusan. Izin menjawab pertanyaan Mbak Nabila, apakah hikmah di balik larangan berbuka puasa?
lebih cepat sebelum matahari benar-benar tenggelam, meski hanya beberapa detik. Jawabannya, hikmah larangan berbuka puasa sebelum matahari benar-benar tenggelam meskipun hanya beberapa detik adalah untuk memastikan keabsahan puasa dan mengikuti ketentuan waktu yang telah ditetapkan syariat. Berbuka tepat waktu saat maghrib tiba merupakan sunnah Nabi yang membawa keberkahan dan pahala, sekaligus membedakan umat Islam dari agama lain yang mengakhirkan berbuka. Selain itu, menunggu waktu maghrib memastikan bahwa puasa tidak batal karena berbuka terlalu dini yang bisa merugikan ibadah puasa itu sendiri. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Mas Randy, bagaimana perawat dapat mengintegrasikan nilai-nilai puasa dalam proses asuhan keperawatan, khususnya pada pasien muslim, yaitu perawat dapat mengintegrasikan nilai-nilai puasa dalam proses asuhan keperawatan pasien muslim dengan cara melakukan pengkajian spiritual, yaitu pemahaman tentang praktik puasa dan maknanya bagi pasien, serta bagaimana puasa mengaruhi kondisi fisik dan mental pasien. Yang kedua, memberikan dukungan untuk pemenuhan ibadah puasa, misalnya membantu pasien yang memiliki keterbatasan fisik agar tetap dapat menjalankan ibadah puasa sesuai kemampuan. Yang ketiga, menghormati dan memfasilitasi kebutuhan pasien untuk berpuasa dengan menyesuaikan jadwal pemberian obat, makanan, dan tindakan medis agar tidak mengganggu ibadah puasa. Yang keempat, memanfaatkan puasa sebagai media komunikasi terapeutik yang dapat memberikan ketenangan jiwa, mengurangi stres, dan meningkatkan kontrol diri pasien dalam menghadapi penyakit. Yang kelima, memberikan edukasi tentang manfaat puasa bagi kesehatan fisik dan mental, serta mengintegrasikan nilai-nilai kesabaran, pengendalian diri, dan spiritualitas dalam asuhan keperawatan. Yang keenam, menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga mengenai pelaksanaan puasa dan kebutuhan kesehatan pasien selama berpuasa, serta memberikan dukungan emosional dan spiritual. Sekian, apakah bisa diterima? Baik, Mas Tegar, terima kasih. Terima kasih kembali. Izin menjawab pertanyaan dari Pinky. Jika tujuan akhir puasa adalah takwa, bagaimana kita mengukur apakah puasa kita benar-benar membawa kita ke arah itu? Kita bisa mengukur apakah puasa membawa kita ke arah takwa dengan melihat perubahan dalam diri kita, seperti meningkatkan kesadaran, kejujuran, ketaatan kepada perintah Allah, menjauhi larangannya, dan memperbanyak ibadah serta amal baik secara konsisten. Jika puasa membuat hati lebih dekat kepada Allah dan perilaku sehari-hari lebih baik, itu tanda puasa berhasil mencapai tujuan takwa. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Nur Hasanah. Apa saja hal yang dapat membatalkan puasa secara tidak langsung, seperti penggunaan teknologi tertentu atau prosedur medis yang tidak biasa? 1. Penggunaan obat-obatan melalui jalur non-oral. Penggunaan obat-obatan melalui jalur non-oral seperti injeksi, infus, atau obat tetes mata tidak membatalkan puasa. 2. Penggunaan teknologi tertentu. Penggunaan alat bantu nafas, inhaler,
Untuk asma tidak membatalkan puasa. Prosedur medis. Pemeriksaan kesehatan seperti cek darah atau cek tekanan darah tidak membatalkan puasa. Penggunaan produk yang tidak biasa. Penggunaan krim atau salep yang mengandung nutrisi atau obat-obatan tidak membatalkan puasa jika digunakan secara topikal. Apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Ya, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Sudah? Baik. Izin bertanya. Saya Zakia Mardani. Udah, Izin Zak. bertanya. Udah, Zak. Oh, Udah udah. ditutup Ya udah. sesinya. Iya. Ya, terima kasih. Ya udah ya. Ya, ya. Baik, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you very much for your presentation, your question, your answer, your discuss. Ya. Ini sambil mereview ya, mereview tadi yang disampaikan terkait ibadah puasa. Tadi diawali pertanyaan tentang apakah ibadah puasanya benar jika hanya menahan hal-hal yang membatalkan seperti makan dan minum. Tentu dalam koridor fikih ya puasa kita sah ya. Walaupun ya kita berkata kotor, ya, berkata tidak jujur, ya secara fikih puasa kita sah selama tidak makan minum dan melakukan jima suami istri dari subuh sampai maghrib. Tetapi yang puasa demikian tentu kita tidak memperoleh hikmah dari puasa tadi. Dan itu ya bisa kita lihat nih di Indonesia yang mayoritas Muslim setiap tahun berpuasa, tapi fungsi atau tujuan puasa agar menjadi lebih taat kepada Allah ternyata tidak terbukti ya. Dalam beberapa hal yang tidak positif ya Indonesia selalu menempati ranking atas ya. Baik terkait kejujuran, terkait kebersihan, atau bahkan terkait kedisiplinan. Kita review sedikit dari aspek bahasa ya. Ini menarik ya. Nanti kita kaitkan dengan tradisi yang terjadi di Indonesia. Ya misalnya bahwa secara lugawi siam atau saum itu imsak ya. Arti puasa, arti lain dari puasa itu imsak. Ya seharusnya ketika menentukan waktu imsak itu ya sebenarnya waktu subuh ya. Tapi di kita bahasa imsak diartikan menunggu waktu beberapa menit ya sekitar 10 menit sebelum subuh. Nah, kalau hakikatnya sesungguhnya imsak itu ya puasa itu sudah tidak boleh makan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa secara fikih ya. Sama dengan istilah takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Begitu masuk waktu maghrib, kita tidak boleh atau tidak disunahkan menundanya. Takjil itu menyegerakan. Tapi di Indonesia takjil menjadi makanan. Ya, ini bahasa saja ya.
Ya ini tadi yang dimaksud diterimanya puasa secara fikih ya ini ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Sejak subuh sampai maghrib. Ya, di luar itu tidak membatalkan puasa ya, di luar makan, minum dan jima suami istri. Tapi kita tidak memperoleh hikmah dari berpuasa ya. Seperti yang dikatakan ini Imam Al-Ghazali sebagai tazkiyah ya, pencucian diri kita, hati kita, termasuk niat dan amal kita. Agak cepat nih, karena kurang tahu. 10 menit ya menjelang zuhur. Oke, kedua ya dari dalil nakli tadi disebutkan di Al-Baqarah 183 dan juga bagian dari Arkanul Islam ya. Bunyal Islam ala khoms. Islam dibangun atas 5 rukun. Syahadat, sholat, puasa, haji, ya. Zakat, maaf tidak berurutan. Dan tentu ada perintah dalam Al-Quran, udhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya, artinya dipenuhi semua rukunnya. Diupayakan rukun itu terpenuhi agar keislaman kita menjadi kafah. Ya, berapa tujuan dan fungsi? Ya, melatih kedisiplinan. Ya, tadi ada pertanyaan menarik. Ya. Kenapa tidak boleh misalnya 5 detik sebelum masuk maghrib? Ya, ini bagian dari kedisiplinan ya, bagian dari melatih kedisiplinan kita. Ya, kalau sudah ibadah mahdoh, ya tidak ada ruang kita melakukan inovasi. Sudah ada ketentuannya. Ya, berbeda nanti dengan muamalah. Muamalah kebalikannya, ya, justru harus melakukan bid'ah-bid'ah ya, melakukan inovasi-inovasi, melakukan dinamisasi, modernisasi. Juga mengajarkan keadilan dan persamaan. Ya mau presiden, mau rakyat jelata, ya, mau dokter, mau pasien, statusnya sama ketika berpuasa. Ini jamnya sama dari subuh sampai maghrib. Kemudian tadi ada juga yang menyinggung puasa-puasa sebelum syariat puasa turun kepada Nabi Muhammad. Kita dulu mengenal ada puasa orang Yahudi kuno ya. Ya, puasanya lebih berat dari kita. Karena puasanya orang Yahudi kuno itu 24 jam ya, antara sahur dan buka menjadi satu waktu. Nah, inilah Islam hadir dengan puasa yang lebih rasional ya, yang lebih mudah, lebih ringan. Ada prinsip taisir. Tadi juga ada diskusi tentang mereka yang sakit ya bisa diganti di hari yang lain ya, dikodok di hari lain atau bahkan jika sakitnya berkelanjutan ya bisa dengan membayar fidyah. Termasuk pekerjaan, ternyata dia pekerjaan berat di luar ruangan yang berkelanjutan. Ya ini kan khususan ya, boleh tidak berpuasa atau boleh tidak mengganti puasa, tapi dengan memberikan fidyah. Ya. Ujungnya sama ya, dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ritual ke ibadah sosial. Juga menumbuhkan perasaan sayang dan moral yang baik. Ya, semua juga tergantung niat kita berpuasa. Ada 2 aspek ya, secara jasmani ya kalian nakes ya, insya Allah lebih paham ya. Kemudian aspek rohani berfungsi mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu. Nah ini ya pentingnya bahwa kalau kita hanya berhenti berpuasa di bulan Ramadan, ya berarti 11 bulan yang lain kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena itu kita harus tradisikan puasa ini dengan puasa-puasa sunnah selama 11 bulan di luar bulan Ramadan. Ya bisa milih puasa Daud atau puasa Senin Kamis. Ya. Karena puasa itu ajunnah, tameng. Ya, bayangkan saat Ramadan kita pakai tameng untuk mengendalikan hawa nafsu, tapi 11 bulan di luar Ramadan kita tanpa tameng kalau tidak berpuasa.
Nah, ini kalau dalam bukunya Dr. Agus Sukaja ya, The Nine Golden Habit, ini bisa dilatih setelah kita 3 bulan berpuasa sunnah, ya, misalnya Senin Kamis, maka setelah itu menjadi ringan ya, menjadi mudah dan menjadi habit, melatih kepekaan dan kepedulian sosial. Yang kita lihat umat Islam semakin enteng tangan ya dalam berbagi ketika ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa ya. Hampir setiap hari ya, misalnya di alun-alun Kebumen ada yang berbagi takjil. Ya, itu tidak akan kita temukan di hari-hari di luar bulan puasa. Sebagai sarana taqarrub ilallah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena dengan kita dekat kepada Allah, ya potensi kita untuk tergelincir semakin kecil. Ini dari aspek kesehatan, ya, kalau kalian paham ya, dari Pak Agus Taufik Rohman bisa dibaca di PPT saya di Edu, ya. Nah, memberikan kesempatan organ kita, lambung, untuk beristirahat, terhindar dari sakit mah, terhindar dari kegemuan, ya, meningkatkan kekebalan tubuh dan hipertensi. Ya, kalian salah difaham. Kemudian dari makna spiritual, ya, biasakan orang untuk bersabar, bersabar menunggu waktu maghrib. Ya tadi walaupun tinggal 4 detik ya tetap harus ditunggu. Tinggal 1 menit ya harus ditunggu. Ini bagus ya, melatih kesabaran yang luar biasa ya. Dan menguatkan kesabaran kita, mengajarkan pengendalian diri ya. Tadinya ini yang punya sifat-sifat tak terkendali ya. Dengan puasa itu remnya ya, benteng kita. Saat puasa kita selalu lebih berhitung ya ketika ingin mengucapkan, melakukan ucapan atau laku kita ini membawa manfaat atau tidak. Ya, kalau tidak kan auliasmut ya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan auliasmut. Jika tidak bisa berkata baik atau berbuat baik, maka diam. Ya, itu dikaitkan dengan keimanan. Kalau tidak seperti itu, berarti kalau tidak bisa mengucapkan perkataan baik atau diam atau hanya ngomong yang nggak baik, berarti kita berada pada ad'aful iman ya, selemah-lemahnya iman. Ini dapat menumbuh karakter ketakwaan atau karakter ketaatan ya, nanti kedisiplin, kepekaan. Kemudian puasa dan pembentukan insan berkarakter ya. Puasa itu sebagai spiritual exercise ya, sebagai pelatihan rohani bagi kita. Karena puasa itu ibadah yang paling privat, ya, paling personal. Ibadah yang sangat rahasia antara kita dengan Allah. Berbeda dengan ibadah lain. Sholat secara lahiriah terlihat. Apalagi ibadah haji yang demonstratif itu. Puasa, meskipun kelihatannya loyo, lemes, ya belum tentu dia puasa. Begitu juga sebaliknya. Meskipun terlihat segar, bugar, belum tentu dia tidak berpuasa. Ya, harapannya dengan kita puasa ini melatih kejujuran kita kepada Allah, yang muaranya adalah kita juga jujur kepada manusia. Oke. Wah, ini conclusion-nya ya, mengulang sedikit tentang tadi yang sudah dibahas dari awal oleh mahasiswa. Pertama yang perlu kita pahami bahwa semua ibadah esensinya litaqarrub ilallah ya, agar kita dekat dengan Allah. Ya. Dekat dengan penguasa saja enak, apalagi dekat dengan Allah yang maha berkuasa. Agar kita semakin dekat dengan Allah, yaitu dengan ibadah. Kalau kita semakin tidak taat, berarti ada yang keliru. Ya. Pastinya kan seperti itu. Jika kemudian kita beribadah, tapi semakin jauh dari nilai-nilai yang diajarkan Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis Maqbulah, pasti ada yang keliru dengan ibadah kita, ya, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Apa itu kualitas dan kuantitasnya? Yang kedua, ibadah termasuk puasa di dalamnya meliputi 2 dimensi sekaligus. Ya. Ada hablum minallah dan hablum minas. Ya. Ya. Kita puasa banyak dianjurkan berbagi, ya, hablum minas. Diakhiri dengan wajib mengeluarkan zakat fitri
juga hablum minanas. Ibadah yang lain juga sama ya. Sholat, ya, takbiratul ihram itu dimulainya hablum minallah, tapi sholat diakhiri salam, mengucapkan salam kanan dan kiri kita, yang mendoakan di sekeliling kita, bukan mendoakan manusia, maaf, bukan mendoakan Allah, tapi untuk mendoakan manusia, dan agar ada peduli kanan dan kiri kita. Yang terakhir, puasa merupakan spiritual exercise, pelatihan rohani, agar setelah berpuasa kita semakin taat kepada Allah. Ya, kita lihat setelah berpuasa kita semakin taat atau tidak. Ya, kalau tidak semakin taat, ya kita tidak mendapatkan hikmah puasa. Ya. Kita tidak mendapatkan tujuan puasa. La'alakum tattaqun. Untuk menuju takwa tidak cukup hanya berhenti pada puasa Ramadan. Kita harus melanjutkan dengan puasa sunnah. Ya, ini yang harus kita luruskan juga. Kalau selama ini paham di masyarakat, kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kita harus rubah mindset masyarakat ini. Ya, kalau sunnah kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan kita rugi ya, bukan tidak apa, kita rugi ya. Karena sunnah itu yang akan menyempurnakan hal-hal yang fardu, yang wajib. Ada sholat wajib ya 5 waktu, mungkin kurang sempurna, bisa kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Rawatib, qiyamul lail, sholat duha. Begitu juga haji, ada sunnahnya, disempurnakan dengan sunnah umroh ya. Apalagi zakat ya, zakat yang wajib kita sempurnakan zakat kita dengan infak, sedekah, hibah dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu ya, jam waktu saya sudah menunjukkan zuhur. Any question or any opinion, any response? Not yet, sorry. Holas, oke. Thank you ya. Mudah-mudahan apa yang kita review pada pagi menjelang siang ini ya semakin membuat kesadaran spiritual kita ya bahwa puasa itu tidak cukup berhenti di puasa Ramadan. Ya. Untuk mendapatkan la'alakum tattaqun kita harus melanjutkan dengan puasa sunnah ya semampu kita selama 11 bulan ke depan. Saya kira itu hayana khatim hadal majlis di qiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Hayya 'alas shalah.